49.000 lebih anak di tanah laut ditargetkan untuk pencanangan Pekan Imunisasi Nasional Polio. Di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, terdapat perajin berbahan fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Di akhir segmen, kami akan mengajak Anda menikmati keindahan pantai perbatasan di Tanah Bumbu yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Selasa 23 Juli 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional Polio (PIN Polio) di Kabupaten Tanah Laut resmi dimulai dan dibuka langsung pejabat Bupati Tala Syamsir Rahman. 49.000 lebih anak akan menjadi target imunisasi polio dan akan berlangsung 2 tahap. PJ Bupati Tanah Laut Syamsir Rahman didampingi PJ Ketua TP-PKK Rizky Yulia meneteskan vaksin polio kepada perwakilan anak TK pembina yang dijadikan lokasi pencanangan PIN Polio 2024 di Kabupaten Tanah Laut Selasa pagi. Kepala Dinas Kesehatan Tanah Laut Dr. Isna Farida mengatakan, berdasarkan data proyeksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 49.852 anak yang akan menjadi target imunisasi polio dan akan berlangsung 2 tahap. Anak yang jadi sasaran usia 0 sampai 7 tahun. Untuk melaksanakan PIN polio itu, Dinkes Tala menyiapkan 357 tempat seperti puskesmas, posyandu, hingga sekolah. Pendekatan, tetapi ya memang merubah kebiasaan kan tidak semudah yang dibayangkan ya. Harapan kami ya tadi seperti disampaikan oleh PJ Bupati, semua pihak berkenan membantu kami. Tidak hanya kami, tetapi juga semua pihak. Bapak-bapak para media juga saya harap bisa membantu kami untuk lebih mensosialisasikan lagi. Pemerintah Tanah Laut mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan dan jajaran dalam mengatasi polio ini. Kami juga menghimbau untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang belum melaksanakan PIN polio, baik anak, cucu, dan lain-lainnya, untuk segera mendatangi puskesmas terdekat atau pos-pos pelayanan Pekan Imunisasi Nasional Polio. Imunisasi polio ini bukan hal baru, karena sebelumnya pada tahun 1995 hingga tahun 2005 sudah dilaksanakan seluruh Indonesia, dan masing-masing 2 putaran. Bahkan Indonesia pada tahun 2014 dinyatakan bebas dari penyakit polio atau penyakit yang bisa membuat lumpuh dan mematikan itu. Namun pada tahun 2022 hingga 2024 ditemukan 11 kasus polio di Indonesia, seperti di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga beberapa daerah di Papua. Temuan tersebut membuat pemerintah menetapkan sebagai kejadian luar biasa. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kabar baik menyelimuti pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Wacana proyek mercusuar berupa pembangunan bendungan Kusan di Teluk Kepayang akhirnya terwujud. Mega proyek yang sudah lama didambakan masyarakat Bumi Bersujud akan dimulai Januari 2025 mendatang. Setelah mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagai lokasi pembangunan bendungan Kusan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kini kabar gembira datang dari korporasi asing asal Tiongkok. PT Guangyin New Energy Indonesia siap berinvestasi membangun Kusan dan power plant senilai 2,7 triliun rupiah.
Kepastian itu terwujud melalui penandatanganan kontrak kerjasama atau Memorandum of Understanding Pemkab Tanah Bumbu dengan perusahaan tersebut di kantor Bupati Selasa pagi. Nota kesepahaman ditandatangani Bupati Zairullah Azhar dengan Direktur PT Guangyin New Energy Indonesia, Mr. Wang Jin. Disaksikan perwakilan Bank Indonesia, seluruh pejabat utama Pemkab, dan manajemen PT Guangyin New Energy Indonesia. Menurut Bupati Zairullah Azhar, bendungan Kusan ini merupakan cita-cita masyarakat sejak lama. Setelah penantian panjang, akhirnya impian itu terwujud melalui sebuah investasi perusahaan Tiongkok dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh investor. Bendungan ini dijamin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik untuk penanggulangan banjir, pengairan puluhan ribu hektar sawah, penyediaan listrik, serta bisa suplai ke IKN. Inilah hadiah sekaligus hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita, bukan hanya Tanah Bumbu tapi Kalsel. Karena insya Allah kita kan juga punya peran dan tanggung jawab penting untuk ikut membantu, termasuk mendorong ya tentu yang diharapkan oleh ibu kota negara yang baru di Penajam sana. Nanti kalau listrik kita terbangun, apalagi ini listriknya ramah lingkungan kan. Bendungan Kusan rencananya dibangun di atas lahan seluas 2.000 hektar lebih dengan cakupan dam dan waduk seluas DTA km persegi dan luas genangan maksimum 2057,77 hektar serta mampu menampung banjir 135,20 juta metrik. Kemudian penyediaan air irigasi seluas 18.300 hektar. Kebutuhan sistem penyediaan air bersih 0,5 meter kubik per detik dan pemeliharaan sungai 0,5 meter kubik per detik sepanjang tahun. Selain itu, potensi energi listrik dengan kapasitas terpasang 41 MW serta potensi pengembangan wisata dengan menambah bangunan dan fasilitas penunjangnya. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sementara itu, investor Tiongkok PT Guangyin New Energy Indonesia tertarik berinvestasi membangun bendungan Kusan di Kabupaten Tanah Bumbu karena dinilai sangat potensial. Bagi Guangyin, investasinya ini pertama di Indonesia dan akan menerapkan teknologi energi hijau dalam rangka membantu mengurangi polusi karbon. Usai melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Presiden Direktur PT Guangyin New Energy Indonesia, Mr. Wang Jin, mengaku tertarik berinvestasi membangun Kusan dan power plant di Kecamatan Teluk Kepayang karena memiliki kesamaan ide, yakni penerapan teknologi energi hijau. Tak tanggung-tanggung PT Guangyin New Energy Indonesia berani menggelontorkan anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah guna mewujudkan mimpi masyarakat bumi bersujud. Wang Jin menyebut melalui proyek bendungan dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU menyatakan sejalan dengan visi perusahaan dalam memanfaatkan teknologi energi baru dan terbarukan atau EBT untuk mengurangi karbonasi dan menjaga keselamatan bumi di masa depan. Ia mengaku sudah banyak proyek energi hijau yang sudah mereka garap di negaranya. Namun untuk di Indonesia, Kabupaten Tanah Bumbu merupakan yang pertama. Mereka tertarik karena daerah ini memiliki potensi yang besar dan layak untuk direalisasikan. Guangyin mendapatkan informasi proyek ini dari Expo Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI di Jakarta beberapa waktu lalu. Ia optimis proyek ini bisa berjalan sesuai harapan. Karena kami dari PT Guangyin New Energy Indonesia spesialisasi di bidang energi terbarukan dan proyek ini merupakan sesuatu yang sama dengan ide kami. Dengan teknologi energi hijau kami membantu bumi mengurangi karbonisasi, menjaga keselamatan bumi untuk kemudian hari, sehingga kami investasi ke sini adalah hal yang sudah salaman tangan lah, sama pas. Rencananya proyek mercusuar ini akan dimulai Januari 2025 mendatang dan selesai pembangunan dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan bendungan Kusan ini menjadi langkah strategis karena akan berperan krusial dalam menunjang ibu kota Nusantara IKN. Bendungan tersebut akan menyuplai listrik, membantu mengendalikan banjir, dan mencetak lahan sawah baru seluas 28.000 hektar.
Keberadaannya akan memacu peningkatan ekonomi di sektor pertanian, perikanan, serta peternakan. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Komite Olahraga Kreasi Masyarakat Indonesia Kormi Tanah Laut menggelar seleksi Festival Olahraga Daerah Forda yang dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Tanah Laut. Beberapa cabang olahraga tradisional dilombakan pada seleksi ini, salah satunya lomba berjalan dengan bakyak. Seleksi Festival Olahraga Daerah Forda 2024 yang digelar Komite Olahraga Kreasi Masyarakat Indonesia Kormi Tanah Laut dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Tanah Laut Syamsir Rahman di halaman parkir Stasiun Pertasi Kencana Selasa siang. Disaksikan PJ Bupati dan PJ Ketua TP PKK Tala Rizky Yulia. Beberapa atlet olahraga tradisional mempertunjukkan kebolehannya, mulai berjalan dengan bakyak, berjalan di atas balok, enggrang, serta ada anak-anak yang ikut seleksi pushbike atau sepeda dorong. PJ Bupati Tala mengatakan seleksi Forda Tala 2024 bertujuan untuk menjaring atlet olahraga tradisional dan seni untuk tampil di tingkat provinsi Kalsel maupun tingkat nasional. Selain itu, ia mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga prestasi. Menurutnya, olahraga penting dalam membentuk karakter, meningkatkan kesehatan, dan mempererat persatuan. Dan saya yakin dari 7 cabang olahraga itu ada andalan-andalan yang kita miliki. Nah, nanti di Forda, di provinsi kita bersaing lagi untuk menuju Pornas. Kita harapkan olahraga nasional nanti yang dilaksanakan di Palu ya di Nusa Tenggara, NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, saya yakin buktikan bahwa Tanah Laut ini bisa. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tanah Laut Rudi Imtihansyah mengatakan, pada seleksi Forda 2024 ini dilombakan 7 cabang. Nantinya atlet terbaik akan mewakili Tala ke tingkat provinsi. Jika lolos di tingkat provinsi akan dikirim mengikuti Fornas 2024 yang berlangsung di Nusa Tenggara Barat. Dari beberapa cabang olahraga yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut, ada beberapa cabang olahraga yang sudah meraih prestasi di tingkat nasional. Di antaranya silat budaya sudah berhasil meraih medali emas kemarin tahun 2023 kemarin di Jawa Barat. Kemudian postbike juga ada yang juara di Kalimantan Timur, dan ada beberapa cabang-cabang olahraga yang lain termasuk juga egrang. Acara ini turut dihadiri pengurus Kormi Tala, Ketua Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia, perwakilan Polres Tala, serta undangan lainnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, terdapat perajin berbahan fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Kayu atau buah fukaha menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih. Di Martapura, tumbuhan fukaha ini dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin setempat mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih.
Kerajinan kayu atau buah fukaha menjadi salah satu kerajinan tangan yang digeluti masyarakat di Martapura. Meski kerajinan tangan berbahan fukaha ini tidak se-booming dulu, namun kerajinan ini dinilai berjalan stabil. Dari tahun ke tahun permintaan tidak menurun. Permintaan datang dari berbagai penjuru tanah air bahkan hingga ke negeri Arab. Tak sebatas dibuat tasbih, fukaha yang menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih ini juga dibuat kerajinan lainnya, seperti gelang, kalung, cincin, dan aneka cindramata lainnya. Anang Mahli, warga desa Pekauman Dalam, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, mengaku dalam sehari ia mampu membuat ratusan gelang dan tasbih, serta aksesoris lainnya berbahan buah fukaha. Berbagai macam motif dibuat olehnya untuk menarik minat pembeli. Bahkan di era digital ini dimanfaatkannya untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tangan miliknya. Selain menjual secara online, ia juga menyuplai di sebuah toko galeri khusus menjual aksesoris dari bahan fukaha. Paling online, paling jual di toko. Bos, masuk. Motif apa yang banyak dicari orang sini nih? Tasbih, tulangan, amor, piramid. Selain diyakini sebagai tumbuhan yang memiliki tuah, fukaha juga dianggap bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan menurut sebagian dipercaya dapat menghindarkan dari bahaya musibah. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, kota Martapura juga dikenal sebagai kotanya intan dengan berbagai jenis permata yang berkualitas. Tak heran, sejak dulu di ibu kota Kabupaten Banjar ini banyak didapati para perajin pembuat batu mulia yang piawai hasilkan permata berkilau. Sudah tidak diragukan lagi, pembuatan permata dengan kualitas terbaik berada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Para pengrajin batu permata di Kota Martapura hingga kini masih bertahan dengan menggunakan alat tradisional sejak puluhan tahun lalu. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, para perajin batu mulia ini mampu menghasilkan kilauan berlian yang mampu memikat mata siapa saja yang melihatnya. Tak heran batu mulia asal wilayah ini sudah menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung. Hasil olahan batu mulia yang dikerjakan oleh perajin ini sepenuhnya bisa didapat di pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang terletak di jantung Kota Martapura. Dalam sehari itu dapat berapa biji? 20 bijian. 20 biji permata kan? Dijualnya kemana? Di pasar nih bang, kadang-kadang online macam-macam batu. Kalau dari sini akek kecubung. Dari luar negeri ada jual? Ada jual. Dari mana? Biasanya dari Sri Lanka atau Cina. Pertokoan Cahaya Bumi Selamat merupakan ikon sebagai pusat penjualan berbagai jenis permata di Kalimantan Selatan. Bahkan untuk menjamin kualitas batu mulia yang diolah dan dijual di tempat ini, terdapat lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia, penjamin keaslian batu yang hanya ada di Martapura. Beragam produk unggulan mulia dari batu biasa hingga batu mulia yang menawan tersedia di pertokoan ini.
Harganya pun ditawarkan dengan berbagai tingkatan, dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Ada batu sapir, ada merah ruby, ada yakut, ada kecubung. Kan kalau khas sini kan kecubung, sini kecubung itu bermacam-macam. Ada kecubung air, ada kecubung kopi, ada kecubung teh. Sampai berlian ada juga, Bang? Ada juga berlian. Dari semua jenis itu mah yang paling mahal jenis apa? Sapir biasanya. Sapir. Biasa. Sapirnya sapir Sri Lanka. Ada dijual di sini juga dari luar, Bang? Ada juga. Selain dari Sri Lanka, dari mana aja lagi kalau batu luarnya? Ada yang dari Kolombia, kayak jambrut kan Kolombia ya, Pak. Karena kan di sini terkenal banyak intan, batu berbagai macam jenis, mulai dari dari lokal sampai luar negeri. Oke, untuk harganya gimana, Mas, di sini, Mas? Alhamdulillah sangat ramah kantong. Tadi kita lihat mulai harga 50.000 sampai yang harga jutaan. Selain menjual berbagai jenis batu permata, di pertokoan ini juga terpampang pernak-pernik khas Kalimantan, seperti mandau, air guci, dan souvenir lainnya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau cindera mata. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Setelah ini, kami akan mengajak Anda menikmati keindahan pantai perbatasan di Tanah Bumbu yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Info lengkapnya saat lagi hanya di iNews Kalsel. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kabupaten Tanah Bumbu dikenal sebagai salah satu wilayah di Kalsel yang menawarkan banyak tempat wisata menarik. Selain alam pegunungan, sebagai kawasan pesisir, Tanah Bumbu juga dikelilingi banyak objek wisata pantai. Salah satunya pantai perbatasan yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Seperti apa keindahan wisata ini? Berikut liputannya. Bumi Bersujud memiliki sejuta pesona destinasi wisata pantai, dari Pagatan, Rindu Alam, Bunati, Angsana hingga Batu Buaya yang sudah populer di kalangan para pelancong. Dari sejumlah wisata pantai tersebut, ada satu pantai indah yang masih belum banyak dilirik wisatawan, yakni Pantai Perbatasan. Terletak di perbatasan Kecamatan Kusan Hilir dengan Kecamatan Sungai Loban, pantai ini berlokasi sangat strategis, persis berada di tepi jalan protokol Trans Kalimantan. Menawarkan pasir putih nan indah dan rindangnya jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai, menjadikan destinasi ini diminati para pengendara dan pengemudi untuk rehat serta bersantai sembari melepas penat. Memiliki panjang garis pantai hampir 1 km dengan pemandangan laut nan memanjakan mata, di pantai ini pengunjung juga bisa bersantai sambil menikmati fasilitas yang tersedia, seperti gazebo dan ayunan, sembari mencicipi air kelapa muda yang dijual para pedagang di sekitar lokasi. Sering nggak singgah di sini? Lumayan kalau lewat-lewat. Gimana suasana di sini? Ya ini sih enak kalau dipakai buat santai atau hilangin stres. Hilangin stres ya. Okay. Gimana pandangan ada ini dengan pantai Betung ya namanya nih ya? Iya. Enak sih, sejuk. Apa yang paling menarik di sini? View-nya. View-nya ya. Oke.
Selain menawarkan pantai yang bagus, serta suasana nyaman dan sejuk, yang lebih penting para pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Tak heran pantai ini sangat diminati para pengendara dan ideal menjadi tempat mereka beristirahat. Rencananya tahun ini dinas terkait akan wacanakan pembenahan dengan membangun sejumlah fasilitas penunjang, serta bakal diluncurkan menjadi pantai rest area terpadu di Bumi Bersujud. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Kabupaten Tanah Bumbu juga menyimpan segudang potensi pariwisata menakjubkan. Selain populer dengan wisata pantainya, Bumi Bersujud ternyata memiliki destinasi pegunungan yang menawan. Di antaranya air terjun Pal 20 di Desa Mekarsari di Kecamatan Simpang 4. Wisata air terjun Pal 20 berada di Jalan Kodeko kilometer 20 Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu, atau sekitar 30 menit dari pusat kota Batu Licin. Rasa lelah selama perjalanan melintasi rute terjal dan berliku hingga melintasi jalur perkebunan sawit terbayar dengan suasana alam yang sejuk nan asri. Rimbunnya hijau pepohonan dan suara gemericik air terjun membuat rasa penat seketika hilang dan menambah kesegaran suasana. Di bawah curahan air terjun setinggi 5 hingga 7 meter ini, terdapat batu-batu alam yang dimanfaatkan para pengunjung sebagai tempat pemandian. Air terjun yang bersumber dari mata air pegunungan biji besi ini membuat airnya selalu jernih dan segar. Keindahan alam dan eksotisnya air terjun Pal 20 menarik banyak minat wisatawan lokal dari dalam daerah maupun luar daerah hingga mancanegara untuk berkunjung. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini ngapain ini di sini? Ya, main liburan. Liburan ya. Iya. Udah berapa kali liburan ke sini? Pertama kali ini ke sini. Baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Gimana kesannya nih? Kesannya wah, seru. Asik di sini. Asik ya? Ya. Makanya di sini tuh lebih enak ya. Tempatnya tempat-tempat wah, terjun seperti ini kan Jakarta nggak ada. Oke. Jadi alami ya di sini ya? Ya, di sini lebih alami. Bagus lah, indah banget. Kemakan lagi lah, lebih bagus. Oke, tapi senang ya apa berkunjung ke tempat-tempat alam seperti ini? Ya, senang banget. Meski pesona air terjun Pal 20 dinilai sempurna kealamiannya, namun pengunjung berharap objek wisata ini dikelola secara profesional. Fasilitas dan sarana patut dibangun untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. Di antaranya penunjuk arah jalan, lokasi parkir yang representatif, ruang ganti baju, kamar mandi dan toilet, serta tempat sampah yang layak. Meski belum masuk daftar destinasi populer dan dikelola Pemda setempat, namun destinasi air terjun ini nyaris setiap hari ramai didatangi pengunjung. Selain untuk menikmati segarnya air pegunungan, sebagian besar pengunjung dari kalangan milenial lebih banyak menjadikan objek wisata ini sebagai latar belakang selfie. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Nisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.